Shalom, selamat datang, selamat beribadah di GBI Diaspora Sejahtera. Di gereja yang dalam perjalanan menuju gereja yang berpusat kepada Injil Kristus. Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, saya ajak untuk bersama-sama membaca beberapa ayat yang ada di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pertolongan kami datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas umat yang dikasihinya. Sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan bersama umat-Mu datang beribadah hari ini untuk memuji, menyembah, dan menikmati hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan ibadah anak-anak dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat buat guru-guru yang mengajar, supaya firman-Mu menghidupi anak-anak kami, menjadi generasi yang cinta akan Tuhan. Turunlah kiranya atas kami sekalian rahmat, anugerah, serta damai sejahtera dalam ibadah ini. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan segala kerinduan doa ini. Mari semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara. Shalom. Seberapa banyak yang merasakan cinta kasih Tuhan pagi hari ini? Ya, sudah 9 bulan kita masuk di dalam tahun 2025 Bapak Ibu. Tuhan yang setia, yang terus memelihara kehidupan kita, amin. Untuk itu mari berikan hidup kita sampai akhir hidup kita meninggikan Tuhan, amin. Mari siapkan hatimu. Pagi hari ini Tuhan kami hampiri kata-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita
Mari sama-sama katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Mari ubahkan Tuhan, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, kuatkanmu, kasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Dan kami hidupku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanmu, dasar kami berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kiranya ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami tetap setia melayani Raja di atas segala raja. Mari saudara angkat tanganmu, angkat hatimu, dan katakan, kini aku percaya. Mari jemaat, kau lebih bisa dari ini. Bagimu kuasamu, rasaku berharap. Kini aku
Mari dengarkan Tuhan doa mereka. Inilah janji kami ya Tuhan. Kami ikuti panggilan-Mu untuk setiap kami. Ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan kami ya, dasarku berharap. Kini aku rancangan-Mu bagiku. Terjadilah ya Tuhan panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami sembah, mari sembah Tuhan saudara. Mari nyatakan isi hati. Hanya Kau Yesus, Kau yang setia, Bapa yang setia. Kau pernah tinggalkan kami. Sembah kami setia Tuhan panggil. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. We worship You, oh God. We worship You, oh God. Tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain sembah Engkau. We worship You, we worship You. Hanya Kau yang layak kami sembah, Yesus. Bukankah Dia yang layak terima pujian dari setiap kita? Pagi hari ini saudara, mari beri waktu untuk kita tinggikan Tuhan Raja di atas segala. Dia yang layak terima pujian, sebab Dia Yesus Tuhan yang berikan kemenangan. Yesus, mari bawa persembahmu. Dia layak, mari sembah Tuhan. Bermasmur bagi Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Holy, Hosana bagi holy, Sang Raja, Hosana bagi holy, Yesus, Allah yang layak we disembah. worship You, oh God. Hosana bagi We Yesus, worship You, oh Allah yang kuasa, Bapa yang mulia. God. Dimuliakan, ditinggikan,
angkat tanganmu, angkat suaramu. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Biar pujian kami terdengar di surga ya Tuhan. Biar pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Amin. Dan saat hari ini Tuhan kami siap meninggikan Engkau lebih lagi. Kiranya korban syukur kami naik ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Biar pujian kita senada dengan surga. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,
kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari semuanya di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu, katakan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga, dengan surga. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Senada dengan surga. Bersukacita siang hari ini. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai, sebab hanya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan, firman terangi jalanku, perisai manis setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus ya sumber pengharapan dan hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Mari katakan kebenaran.
menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Haleluya. Dia Bapa yang setia sampai hari ini. Bukan kuat dan gagah kita saudara, tetapi Tuhan yang memampukan kita semua. Amin. Dia rindukan kita berubah, lahir baru menjadi serupa dengan Dia. Tuhan, inilah doa kami. Kami ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi seperti-Mu.
sepertimu. Kami rindukan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Yesus Tuhan, percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami tinggikan Engkau, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalamku. Mari sama-sama katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu. Inilah doa kami ya Tuhan. Biar mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Matamu pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biarlah mata kami seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Mari sembah Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu, Yesus. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu.
kasih-Mu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi demikianlah kerinduan hati kami Tuhan, yang kami nyatakan melalui pujian kami, bahkan menjadi doa kami, agar setiap kami yang sudah Engkau tebus, yang sudah menjadi milik kepunyaan-Mu, kami boleh menjadi serupa dengan-Mu. Kiranya Roh-Mu saat ini yang berada di tengah-tengah kami, mengerjakan maksud kerinduan hati kami, untuk kami boleh alami proses demi proses, dari iman menuju kepada iman, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, menjadikan setiap kami akhirnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah kami nikmati selama ini. Sampai di minggu yang ketiga, bulan September ini. Kami ada sebagaimana ada ini, semuanya karena kasih setia Tuhan. Syukur kepada Tuhan, dan bukan saja bagi diri kami, namun bagi seisi rumah tangga kami. Tuhan menjagai, memelihara, memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, dan saatnya lah kami siap mendengar isi hati-Mu yang akan menuntun langkah kehidupan kami ke depan, agar Kau dapati setiap kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan melakukan apa yang menjadi kerinduan kami untuk menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami melihat, kami merasakan ada beberapa teman-teman segereja yang seharusnya hadir pada pagi hari ini. Namun Tuhan mengetahui halangan apa yang sedang terjadi di antara mereka. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati mereka yang tidak hadir ibadah ini. Tuhan, saya percaya Kau sanggup menyediakan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, yang bersukacita boleh sorak-sorai bagi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Semuanya sehat? Yang tidak sehat supaya tetap semangat. Yang tidak sehat dan kehilangan semangat, tetap sukacita. Amin. Sehat, semangat, sukacita. Ingat saudara dan saya ini jadi saksi dan alatnya. Memberikan aura, pengaruh, dampak kepada lingkungan. Jangan sampai mereka yang mengetahui kita ini anak Tuhan, tapi tidak memberikan dampak bagi lingkungan di mana kita ada. Sebagaimana kerinduan yang kita nyatakan dalam pujian terakhir tadi, menjadi serupa dengan Tuhan. Tentu bukan keberadaannya atau bukan rupanya, bukan apa, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Itu sesungguhnya yang dimaksud dan kerinduan kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Apa itu? Kehidupan saya dan saudara dapat berjumpa dengan Tuhan
Dan setelah perjumpaan ini terus sampai dengan hari ini, ada satu dasar yang tidak akan pernah hilang daripada dia, yaitu kasih. Maka saudara dan saya wajib, kasih, hukum kasih harus menjadi dasar dan orientasi kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kasih harus menjadi center kehidupan, dasar, alasan, tujuan, apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan. Supaya melalui ucapan jangan sampai orang yang mendengar lawan bicara kita menjadi sakit hati, gelo, kuciwa. Tapi dalam setiap gerak dan langkah yang kita lakukan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Damai sejahtera Allah akan turun melingkupi kita sekalian. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, berangkat daripada inisiasi Allah sendiri yang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita sekalian. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan antara lain untuk membuktikan bahwa dasar kehidupan kita, orientasi kehidupan kita, dan segala yang kita nyatakan, kita lakukan berorientasi kepada Dia yang adalah kasih. Jangan sampai kedapatan setiap ucapan, perbuatan, perilaku kita menjauh dari kasih. Apalagi lawannya. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga pagi hari ini saya diteguhkan untuk menyampaikan peran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita buka lebih dahulu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. 17 sampai ayat 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita. Saya ulang, dengan peran-peran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Semua serentak berkata, amin, dan sambut dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ulang, tidak ada satu dasar, tidak ada satu orientasi, tidak ada sesuatu tujuan yang lain. Sejak saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kecuali saudara harus hidup di atas dasar dan tujuan dan menjadikan kasih itu menjadi center of life. Pusat dari semua aspek kehidupan. Tidak boleh meninggalkan kasih. Jangan sampai sebagaimana di kitab Wahyu pasal 2, umat Tuhan ketika itu ditegur dengan keras. Tahu persis, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala upayamu, aku tahu segala sikapmu, dan luar biasa.
Aku tahu kamu tidak bisa sabar dengan kejahatan. Aku tahu. Tapi aku mencela kamu. Sebab kamu telah jatuh begitu dalam. Yaitu karena kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Kamu harus bertobat. Harus mulai lagi dari hal-hal yang semula. Kalau tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kakidian yang ada padamu. Itu yang akan Tuhan lakukan apabila saya dan saudara hidup di luar kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata hukum yang pertama mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Tidak boleh saudara menempatkan berhala apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Supaya menyatakan cintamu melebihi daripada cinta kepada Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhanlah. Tuhan dan Allah kita yang layak dipuji, layak disembah. Sedangkan aplikasi kehidupan sehari-hari berlaku hukum yang kedua. Hukum mengasihi sesama kita. Hukum kasih. Artinya menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita. Jadi saudara, setiap saat dimanapun apapun yang sedang kau alami, saudara harus menyatakan kasih kepada sesama. Dengan apa? Mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan kita. Adakah saudara dan saya sudah menghidupi hukum kasih itu? Gereja kita mengambil tema Go and make disciple. Jelas sekali harus pergi mengabaikan kepentingan pribadi dengan mengutamakan kepentingan Allah untuk kepentingan orang lain. Pergi menjadikan mereka yang belum mengenal Yesus untuk menjadi murid-murid Yesus yang semangat. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini kira-kira ringkasnya untuk kita menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan kehendaknya, serupa dengan maksud dan tujuannya. Membeli saya dan saudara dan dibayar lunas bukan dengan harta kekayaan, tetapi dengan darah dan nyawanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, apa yang harus kita praktekkan untuk memenuhi hukum kasih dalam keseharian kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang disebutkan sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Yang artinya tidak ada sesuatu yang lain yang harus kita utamakan. Tetapi apa yang akan saya sampaikan inilah sesuatu yang utama untuk kita menyenangkan hati Tuhan, menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadikan saudara dan saya utusan-utusan kerajaan Allah. Berikan tepuk tanganmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, menjadi utusan-utusan Kristus bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Bagi Allah sendiri harus terjadi satu agenda yang inisiasinya hanya datang daripada Dia. Yaitu firman itu harus menjadi manusia. Dan Dia hidup di antara manusia. Dan tujuan akhirnya adalah Dia yang diutus oleh Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah itu, harus menanggung semua dosa dan akibat dosa yang diperbuat oleh manusia. Dengan cara apa? Sekali lagi, tebusannya bukan dengan harta kekayaannya. Tebusannya bukan dengan kuasa otoritasnya. Yang penting aku adalah aku. Aku berkuasa. Itu hak prerogatifku. Itu pun Dia tidak lakukan.
dengan kuasa. Kamu sudah tahir, kamu sudah tahir, kamu sudah selamat. Tidak juga. Tapi dia datang, merelakan dirinya, harus menderita, dan mati tergantung di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya hancur, untuk menyatakan bahwa saudara dan saya ini sudah terbeli dan sudah menjadi milik Allah. Ini tepuk tangan yang harus paling meriah. Kalau selama ini saudara menjadi orang Kristen belum pernah tepuk tangan, hari ini saatnya tepuk tangan untuk Tuhan. Nah mudah. Demikian juga bagi saudara dan saya. Tapi mau saya katakan, mau tidak mau, susah atau mudah, itu yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana sudah menjalani kehidupan di dunia ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa sebagaimana dituliskan dalam kitab Kejadian, kamu akan berpeluh untuk mencari makananmu. Meskipun harus berpeluh, toh saudara juga tetap harus makan. Bisa, ndak bisa, iso, raiso, kudu iso. Artinya harus kita lakukan. Dan yang paling luar biasa adalah, ternyata untuk saya dan saudara bisa mempraktekkan hukum kasih itu. Untuk saya dan saudara berada seiring sejalan, sehati sepikir dengan Yesus Kristus, menjadikan saya dan saudara menjadi utusan-utusan Kristus. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Berangkat dari inisiasi Allah sendiri, maka dia melakukan pendamaian. Dan ternyata pendamaian bukan saja pribadi untuk saudara dan saya, tetapi pendamaian itu pun dilakukan untuk dunia ini. Luar biasa. Jadi poinnya adalah bukan saja untuk diri kita yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, melainkan seisi dunia. Nanti kita akan baca firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun, dasar-dasar pengutusan perlu kita teguhkan kembali bersama. Pertama melalui kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dikatakan dengan jelas, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu, oleh saya dan saudara, kaum di muka bumi mendapat berkat dari Tuhan. Ini dasar pengutusan, ikatan perjanjian Allah dengan Abraham. Yang berlaku bagi seluruh keturunan Abraham. Yang berlaku bagi saudara dan saya yang hidup oleh karena iman Abraham. Berlaku. Berikutnya yang kedua. Ini hanya sebagian saja saya angkat. 2 Korintus pasal 5, 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kematian Yesus itu untuk kematian, untuk matinya bagi bukan orang Israel saja, bukan untuk orang Kristen saja, tapi dia mati untuk semua orang. Amin. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jelas banget. Tidak perlu diuraikan, tidak perlu lagi ditafsirkan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Katakan amin, boleh sambut dengan tepuk tangan. Sama dengan Pak Prabowo Subianto sebelum dia melantik para pejabat yang baru, menteri yang baru, dibacakan SK-nya. Ada dasar-dasarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih Tuhan kita. Sebab dialah yang empunya langit dan bumi. Amin. Berikutnya saudaraku yang dikasihi, dasar yang dipakai adalah 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi saudara dan saya punya kewajiban, kamu ini sebenarnya milik Tuhan. Tidak boleh kamu benci orang lain itu. Rasnya beda, sukunya beda, bangsanya beda. Tempat hidupnya berbeda, nggak boleh kamu benci. Karena juga mereka itu miliknya Tuhan Yesus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Besar, kecil, sedengan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, selanjutnya dasar yang berikutnya adalah Filipi pasal 2, 2 dan 3. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Boleh enggak kelompok di sini satu kasih, di sini kasih yang lain. Di sini satu kasih, satu tujuan, di sini beda. Boleh? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Atau mungkin sehati sepikir sudah, satu kasih sudah, satu jiwa sudah. Tapi tujuannya beda-beda. Boleh? Saya jadi Kristen nih Pak, supaya saya dapat jodoh. Saya jadi Kristen Pak, supaya saya dapat diterima sebagai pegawai negeri. Atau alasan yang lain. Boleh? Tidak boleh. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kanan kirimu itu lebih utama dari dirimu sendiri. Amin. Setuju? Yang punya kanan, yang punya kiri. Cablen. Kamu lebih hebat daripada aku. Kamu lebih utama daripada diriku sendiri. Amin. Boleh tepuk tangan yang sudah lama jadi Kristen, yang tidak pernah tepuk tangan, ini saatnya. Tepuk tangannya. Itulah dasar-dasar, itu masih sebagian. Tapi bisa dibacakan di tempat-tempat yang lain. Maka sekarang saudaraku, demikianlah hidup kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan yang baru. Kita hidup membawa mandat ilahi. Teringat akan firman Tuhan, kalau kamu menjadi pengikutku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu setiap hari. Jadi saudara, tidak pedulikan keadaanmu seperti apa, engkau harus peduli kepada orang lain, menyangkal dirimu. Tetapi waktu kesempatan yang ada untuk orang lain. Dan kamu harus pikul salibmu setiap hari. Itu syarat menjadi pengikut Kristus untuk sekalian kita menjadi serupa gambar kita dengan Dia. Tepuk tangan lagi. Demikianlah hidup orang percaya sebagai ciptaan yang baru untuk hidup membawa mandat ilahi. Mikul salib. Setiap hari. Ada tujuan yang jelas. Ada dasar yang jelas. Tidak ada sesuatu pun, sedikit pun mengundang sia-sia.
Menjadi pembawa damai sebagai gaya hidup. Jadi iri hati boleh enggak? Tak boleh. Membenci, tambah orang oleh. Gitu. Bahkan baiknya orang, mau baik, boleh. Ya. Atau tidak peduli sama orang lain. Ketemu papasan sak gereja. Mungkin ketemu di restoran, ketemu di mana. Iku apaan? Jangan. Wis dileke pasangane jangan. Benci aku. Boleh enggak ya? Menjadi pembawa damai sebagai gaya hidup dan lebih itu memberitakan kabar baik. Cerita yang menyangkut persoalanmu sendiri sama orang lain, sharing, berbagi persoalan sama orang lain. Boleh enggak? Gura-guru banyak. Boleh tidak? Kabar baik. Kecuali pada saat mau berdoa bersama. Apa Mas, Mbak Yu, Cik D, persoalan apa yang ada? Apa yang mesti saya doakan? Boleh. Tapi dalam segala gaya hidup keseharian kita, tidak membawa kabar baik. Tidak menjadi gaya hidup. Tidak menyebarkan perdamaian. Perdamaian Kristus bagi dunia. Bahkan jelas firman Tuhan diulang kembali dalam Injil Matius. Bukan saja kasihlah orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi firman-Nya berkata, kasihlah musuhmu. Kasihlah orang-orang yang merugikan kamu. Kasihlah mereka yang membenci kamu. Tepuk tangan lagi dong bagi Tuhan Yesus. Dan semua itu bisa kita lakukan dimulai dari kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Aku sudah diampuni kok. Kesalahan pelanggaranku sudah dilupakan oleh Tuhan. Masa aku ingat dengan kesalahanmu? Sebab Tuhan itu sudah melupakan pelanggaranku. Sejauh timur dari barat. Sejauh utara dari selatan. Demikianlah Tuhan sudah melupakan semua pelanggaranku. Itu benih yang harus kita pahami. Dari benih itu akan tumbuh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dimulai dari kasih karunia pendamaian yang kita terima dari Allah, daripada Yesus Kristus, berupa pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal yang telah kita terima, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Melalui Injil, apa itu? Pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tidak ada oleh sesuatu lain. Tidak ada oleh kekuatanku. Aku dipilih karena aku pinter. Aku dipilih karena aku profesor. Aku dipilih karena aku pakar. Aku dipilih oleh karena aku kaya. Tidak ada. Semua yang dipilih dengan strata yang sama, alasan dasar yang sama. Karena belas kasihan Allah untuk saya dan saudara. Berikan lagi tepuk tangan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sekarang adalah sebagaimana dosa yang sudah kita perbuat. Yang dimana dosa itu telah memberikan dampak kehidupan dalam kehidupan kita. Kita pun dalam mempraktekkan dan menjalani kehidupan dalam hukum kasih. Dan menjalankan tugas sebagai utusan-utusan, sebagai ambasador kerajaan Allah. Kita ingat tentang dosa dan dampaknya. Dosa dan akibatnya. Yaitu keterpisahan manusia dari Allah. Yang membuat hubungan manusia menjadi rusak. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 itu. Apa yang telah kamu berbuat? Hei Adam, yang bukan talupun. Apa yang telah kau perbuat? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah.
yang membuat aku makan buah itu. Mulai nyala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu akibat dosa, ngeri. Kenapa? Ujungnya kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah. Mungkin kita dengar firman ini sepertinya aduh logis banget ya. Pengajaran Alkitab ini logis banget. Tapi mengapa tidak juga kita lakukan? Untuk kita pergi, memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi sesama kita. Tidak usah jauh-jauh. Pertama lingkunganmu. Kalau lingkungan belum terima, keluar, jangan mandek. Tak selesai dulu Yerusalemku. Perintahnya tidak gitu. Ya dikatakan dengan, tidak di luar catatan, tolong mungkin media cepat bisa mengikuti. Kisah 1 ayat 8. Di sana dikatakan dan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Samaria dan ujung bumi. Kalau katakan keluargamu masih belum menerima dirimu, jangan berhenti. Lakukan untuk yang lain. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, seorang nabi memang tidak dihormati di tempat asalnya. Tapi jangan itu dipakai dasar alasan untuk mandek kerja. Untuk mandek tidak bekerja sebagai utusan kerajaan Allah. Lanjut. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Jadi mengingat dosa dan akibat dosa. Yang ujungnya adalah menjadikan diri saya, diri orang lain itu menjadi musuh Allah. Itu harus kita simpulkan sebagai kondisi yang mendesak. Yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan. Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk kita lakukan pekerjaan sebagai utusan pendamaian. Karena hubungan yang sedang rusak itu segera harus dipulihkan. Yang setuju, tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Yang tidak tepuk tangan rupanya tidak siap melakukan. Amin. Yang siap melakukan, mari tepuk tangan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendamaian itu adalah anugerah. Yang kita terima, kasih karunia yang kita terima. Bukan kekuatan, upaya kita, usaha kita, bukan perjuangan kita, bukan. Kita cuma menerima. Luar biasa. Ya. Tetapi di balik kita menerima, sama dengan ketika menteri yang baru yang kemarin di reshuffle, yang ada pengangkatan baru, tanda tangan di depan Pak Prabowo. Tidak cuma pamer tanda tangannya bagus. Tapi setelah tanda tangan, pennya dimasukkan lagi tempatnya. Saat itulah dia punya tugas dan kewajiban. Amin. Untuk melakukan apa yang dipercayakan kepada dia. Yang diangkat menjadi Menteri Koperasi, di mana Menteri Koperasi yang sebelumnya adalah Pak Budiari kalau tidak salah. Yang sudah dikatakan berhasil membangun koperasi-koperasi desa di seluruh pedesaan di seluruh Indonesia. Tapi begitu jadi selesai mau digebiak, menterinya harus direshuffle. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada sesuatu agenda yang segera harus dikerjakan. Saya percaya Pak Prabowo Subianto punya juga skala prioritas. Amin. Masing-masing saudara, masing-masing keluarga pasti sudah menghadapi banyak masalah. Dan satu saat saudara pasti akan mengambil satu langkah
tindakan dalam skala prioritas. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, karena ingat anugerah pendamaian melalui Kristus itu telah dipercayakan kepada kita. Pemberitaan, pemulihan, pendamaian itu telah dipercayakan kepada kita sekalian. Tadi dalam bacaannya telah dipercayakan kepada kami. Itu Rasul Paulus dengan tim yang ada. Tapi sekarang sudah beritanya ini sudah sampai kepada saya dan saudara. Pemulihan itu, pendamaian itu, pekerjaan itu, saudara dan saya lah yang diutus Tuhan untuk melaksanakannya. Kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita baca sekarang 2 Korintus 5, 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah dipercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Izin saya ganti kami dengan kita. Supaya langsung firman itu bicara saat ini juga kepada saudara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi jangan ngomong begini, aku mau berdamai dengan kamu ya. Aku bisa mengampuni kamu, tapi syaratnya kamu harus setiap hari menjemput aku ke kantor. Karena kamu sudah berbuat baik, nanti tak lihat itu. Seminggu, 2 minggu, tidak cukup. Bisa-bisa sebulan, 2 bulan, bisa jadi. Tak lihat nanti. Artinya kasih yang dinyatakan sebagai tidak ada syarat, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang diperhitungkan. Tapi kita kemudian memperlakukan kepada orang lain dengan cara yang berbeda. Itu namanya tidak serupa dengan dia. Amin. Kita harus juga memperhitungkannya tanpa perhitungan apa-apa. Kasih tanpa syarat. Tidak ada ketentuan berlaku. Biasanya kalau ada hadiah itu, titiknya di pengumuman di lembaran itu, titiknya kan di bawah. Cilik banget. Syarat dan ketentuan berlaku. Cilik banget. Nakalan. Tapi kita ada di hadapan Tuhan, terbuka. Karena sesungguhnya Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai Injil yang terbuka. Setiap orang bisa baca Injil melalui kehidupan saudara dan saya. Yang setuju berkata amin. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaran kami. Dan perantaran kita. Dalam Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Jadi artinya saudara punya reason, punya alasan, punya dorongan, punya dasar. Kalau saudara menginjili orang-orang di luar sana. Ingat saudaraku, gereja ini tidak mengizinkan saudara memindahkan kecuali yang bersangkutan pindah sendiri. Tapi itu pun harus kita perhitungkan dengan baik. Tapi jangan mendorong jemaat ini untuk mencari jiwa dari gereja lain. Saudara ditugaskan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada mereka yang belum pernah dengar Injil. Yang setuju, tepuk tangan sampai surga mendengar. Dan saudara bisa berkata, aku ini diutus oleh kerajaan Allah. Aku menjadi representatif daripada kerajaan Allah. Untuk mendapatkan kehidupan kekal, pengampunan dosa, keselamatan dari Dia. Dengarlah nasihatku. Kiranya kamu mau didamaikan dengan Allah. Punya otoritas. Ada kuasa yang sedang menyertai tugas-tugasmu memberitakan Injil Kerajaan Surga di luar sana. Amin.
Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya merenungkan ayat ini melihat kalau di televisi itu ya. Tak pikir-pikir sakno dengan pas pampres. Kenapa semuanya diatur oleh Letnan Teddy? Pampresnya sudah siap apa? Membuka pintu tidak boleh. Bisa-bisa pangkatnya. Mungkin makanya yang dinaikkan pangkatnya tadi. Dulunya mayor ya. Sekarang jadi apa? Letkol. Oh, leduru ya. Yang jelas lebih tinggi dari pas pampres. Tapi tidak lebih tinggi dari komandan pas pampres. Pas pampres minimal itu pasti bintang 2 atau bintang 1. Tapi saudara, tidak pakai kepangkatan, ordain daripada Tuhan, untuk saudara memberitakan kabar baik, mendamaikan orang-orang di luar sana dengan Allah. Saudara berotoritas yang datangnya bukan dari Presiden Prabowo, tapi dari Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan sendiri. Amin. Lakukan, laksanakan, pergi, go, and make disciple. Ojo meng diwaca tok. Masih ada tenaga, masih ada waktu, pergi. Tadi malam saya menceritakan bagaimana kiprah dari hambanya Pak Herudiman yang tidak pernah menolak perintah Tuhan ataupun perintah gereja. Dan itu seringkali dilakukan, dinyatakan pada saya pribadi. Pak, saya disuruh itu saja bagi saya itu anugerah. Jadi kalau menghadap Bapak, suruh saya Pak pergi Pak. Jadi kemana-mana seringkali menggantikan saya. Ke Mamasa digantikan dia. Ke OVU, ke NTT digantikan dia. Dimanapun, kemanapun Injil harus diberitakan. Dia siap berangkat. Luar biasa. Dan saya katakan tadi malam, saya sudah kehilangan salah satu tonggak daripada gereja. Yaitu Penatua Herudiman Cokro Sutirjo. Lengkapnya. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan mengirimkan pengganti-pengganti yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku lanjut, umat percaya menerima pelayan pendamaian, dipercayakan, diberi kehormatan dan tanggung jawab sebagai duta Kristus. Ingat, cablen kanan kirimu, black. Kamu duta Kristus. Amin. Tidak perlu saudara harus belajar untuk menjadi staf di Kemenlu. Malah diplomat kita yang di Peru didor dengan 3 tembak dodor waktu goncengan sama istrinya. Demikian juga yang ada Arya, siapa ya? Mengikuti lengkap ya Arya Daru, luar biasa. Ya, Arya Daru sopo ya. Dikatakan sebagai bunuh diri. Saya dari semula tidak percaya. Itu pasti perbuatan orang lain. Tapi saya tidak melok-melok. Hanya berdoa aja. Dan ternyata keluarganya pun minta keadilan. Minta supaya diperiksa kembali. Mana mungkin seorang diri bisa membebat. Dan bahkan setelah ditutup semuanya. Ya, lalu bisa kemulan baik rapi. Ya, tapi oke lah itu urusannya Bareskrim. Ya, sudah ada tugas. Tugas saya saudara beritakan Injil. Tugas saya saudara beritakan kabar baik. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus.
menuju akhir, sehingga wujud pelayanan pendamaian sebagai utusan Kristus adalah pemberitaan Injil, mengabarkan pesan Injil perdamaian kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kehidupan yang menceritakan kasih Kristus yang kita alami. Sederhana toh. Sehingga tidak perlu ditambahi kalau sudah menceritakan tentang kasih Allah, ditambahi katanya, tidak perlu. Karena sudah saya cerita mengalami sendiri. Di berbagai kesempatan, di semua aspek kehidupan, sudah bisa cerita perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Mulai dari mana? Pak, saya tidak sekolah teologi ya. Kekristenan pemberitaan kabar baik tidak perlu sekolah teologi. Murid-murid Yesus tidak ada yang sekolah teologi. Bahkan Nikodemus yang dosen teologi pun malam-malam datang pada Yesus. Minta konfirmasi. Bahkan jawabannya langsung. Ditanya apa tapi jawabannya Yesus adalah, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan surga. Jadi kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Jadi saudara menjadi manusia baru. Itu anugerah. Tidak bisa kau dapatkan dari istana presiden. Tidak bisa. Tapi yang bisa datang dari kerajaan Allah. Yang ada juga di tengah-tengah ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi beritakan apa yang kita alami. Sehingga dengan demikian saudaraku, berarti apa? Butuh sikap kerendahan hati. Untuk bisa mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama dari saya, butuh kerendahan hati. Butuh bukan ngalah, tapi sudah menempatkan diri orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Ini saja peperangan di area ini. Banyak diantaranya nggak bisa hadir ibadah, nggak bisa hadir pelayanan, nggak bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada yang bersangkutan. Mereka terhalang oleh karena pekerjaan rumah, oleh karena urusan keluarga, oleh karena urusan yang lain. Dirasakan lebih penting daripada ngelakoni pekerjaan Tuhan. Itu yang sudah menjadi salah kaprah. Yang semestinya sejak hari ini kita harus sekali lagi ubah. Sebab kita seringkali menyanyikan bahwa kasih Yesus, cinta Yesus itu di atas segala-galanya. Bagi saya, Yesus itu segala-galanya bagiku. Itu pujian tok, bukan dilakoni. Coba mulai dari skala kecil. Mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Melalui orang lain. Seperti pedagang Samaria di Injil Lukas. Imam lewat dari jauh. Salah dewe. Ya, kemudian agama yang berikutnya sama. Hanya melihat dari seberang jalan. Tapi begitu pedagang Samaria ini menunggangi keledai, lihat dia tergeletak dengan luka parah. Bahkan dikatakan oleh firman setengah mati. Orang Samaria ini turun merawat orang tersebut. Berarti dia pergi ke Jericho tertunda. Tapi belas kasihannya diutamakan untuk menolong yang tergeletak. Itu ajaran Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menyatakan keadilan di hadapan Tuhan. Melayani tanpa memandang bulu dan status, wong sugih dilayani, dibelani,
anak ra dijemput, contoh nih. Tapi karena wong sugih itu minta pelayanan, minta doa. Diprioritaskan. Ini yang masih ada di tengah-tengah kita. Tidak berlaku adil. Ya. Melayani dengan tanpa memandang bulu dan status, menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Yang siap, katakan amin, dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku, jadilah utusan-utusan Kristus. Bahkan perintah itu datang ketika Yesus telah bangkit dari kematiannya. Pesan wasiat, pesan penting, utama ya, yang harus dilakukan. Yohanes 20, 21, 22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Jadi perintah yang sangat urgent, mendesak di mata pandangan Tuhan untuk memulihkan hubungan, itu sesuatu kebutuhan yang mendesak dari umat manusia bagi Indonesia hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kalau menjadi serupa dengan Dia, teladanilah Dia, terimalah pengajarannya, lakukanlah apa yang Dia perintahkan. Teladan hidup oleh anugerah Allah dalam Kristus, dengan suka mengampuni orang lain yang merugikan, yang menyakiti kita, sama dengan kita dahulu telah menjadi seteru Allah, telah beroleh pendamaian. Hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, hidup sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, dengan melepaskan diri dari belenggu dosa dan melangkah dalam kebenaran. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan sekarang. Saudara datang beribadah bukan untuk mencari berkat. Tapi percayalah, berkat Tuhan untuk hari ini, Bapa Surgawi telah menyediakan. Beri tepuk tangan panjang. Tepuk tangannya sampai surga mendengar. Tepuk tangannya sebagaimana orang Kristen yang tidak pernah tepuk tangan. Ini saatnya. Haleluya. Bersama saya katakan haleluya. 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 Dan semua itu kita lakukan demi dan karena Yesus Kristus. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, syukur terima kasih. Kami sekalian telah mendengar isi hati-Mu yang sesungguhnya menjadi perintah bagi kami. Untuk kami yang mengasihi Tuhan, melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan terima kasih. Pakailah setiap kami Tuhan yang telah Kau tebus. Bukan dengan harta kekayaan, bukan dengan perkataan yang penuh kuasa. Tapi telah Kau tebus dengan hidup-Mu. Nyawa dan darah-Mu. Yang telah Kau curahkan untuk menebus kehidupan kami. Agar sekalian kami tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri. Tapi sekalian kami hidup untuk Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi sesama kami. Dan siap melakukan tugas pengutusan yang daripada Tuhan. Karena gereja-Mu telah menetapkan tema tahun ini. Go
and make disciple. Inilah bulan misi September Tuhan. Kiranya kami mendengar dan kami siap bergerak untuk melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Segala kerinduan kita, segala sukacita di dalam hati kita karena kita sudah mengenal Dia dan Dia ada bersama dengan kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Inilah pengakuan kami, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ya Tuhan, ku lepas semua, tidak ada hak bagi kami Tuhan. It's a privilege to know you, Lord. Di hidupku mengiring Dia, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan ya Tuhan hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, inilah doa setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Mengikut Engkau itu sebuah anugerah. Kami menerima anugerah bukan karena kami baik. Kami menerima anugerah hanya karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Bahwa tugas kami bukan menjelaskan kepada dunia Tuhan kenapa semua itu terjadi, tetapi tugas kami adalah menyatakan kabar baik. Dunia jatuh di dalam dosa dengan segala kejahatannya, dengan segala kemurkaannya Tuhan. Mengacaukan segala sesuatu, tetapi Engkau datang untuk melepaskan kami. Engkau datang untuk membebaskan kami. Engkau datang untuk memberikan jalan keluar, pendamaian kepadamu ya Tuhan. Ketika kami sudah dalam keadaan dibebaskan, Engkau mengutus kami untuk mengatakan kepada dunia, orang-orang yang belum menerima Engkau, bahwa ada terang, ada kasih Kristus yang begitu besar. Kasih Bapa kepada dunia yang mengorbankan anaknya sendiri, supaya mereka yang terikat dosa dijadikan tidak berdosa. Terima kasih ya Tuhan, itulah kekuatan kami, itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan kami sudah melihat Tuhan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Seperti Pak Herudiman Tuhan, panatua kami. Seperti Pak Johan ya Tuhan. Dan orang-orang lain Tuhan yang selama tahun ini Tuhan sudah bersama dengan-Mu. Itulah harapan kami ya Tuhan. Ketika pada akhirnya Engkau memanggil kami ya Tuhan.
kami akan disambut ya Bapa. Sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang setia dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Supaya mereka senantiasa dikuatkan di dalam segala keadaan ya Bapa. Mungkin kami tidak mengerti kenapa segala sesuatu terjadi, tetapi Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada di dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, dan Engkau punya jawaban atas semuanya itu. Kami hanya mau berserah ya Tuhan. Setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus adalah jawabannya. Sebab Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkau yang memberikan kami kehidupan. Saat ini kalau ada yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan, dan beberapa di antaranya kami kenal, kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan turut bekerja. Bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya hidup kami sempurna di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak memandang kami karena kelemahan kami, tapi justru karena kelemahan kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami untuk menyatakan betapa besarnya Engkau, betapa dahsyatnya Tuhan kami. Orang akan melihat ya Tuhan, Engkau di dalam kami, bersinar terang, menjadi harapan, menjadi kesukaan, menjadi kerinduan ya Tuhan. Engkaulah udara yang kami hirup sepanjang hari. Engkaulah Tuhan yang kami nikmati di dalam kesendirian kami Tuhan. Immanuel menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami Tuhan, bagi anak-anak kami ya Tuhan, biar mereka melihat kehidupan kami ya Tuhan. Dan mereka merindukan perjalanan bersama Yesus sepanjang hidup mereka. Oleh sebab itu kami berdoa bagi pelayanan sekolah minggu, pelayanan anak-anak, pelayanan remaja, dewasa muda yang terus bertumbuh berkembang di gereja-Mu ini. Engkau perlengkapi dengan hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa bagi gereja-Mu. Pengajar-pengajar Tuhan, guru-guru ya Tuhan, penginjil-penginjil ya Tuhan. Bahkan di kemudian hari, gembala dan nabi akan bermunculan ya Tuhan dari anak-anak muda di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik. Doa kami juga bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam segala kelengkapan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau utus, Engkau kirim, Kau perlengkapi Tuhan, dan Kau sertai. Sehingga kuasa mujizat Tuhan terjadi hari lepas hari dalam segala kegiatan yang mereka kerjakan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami bagi kota Surabaya yang tercinta ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu
Engkau mengutus kami di kota Surabaya ini untuk membawa kabar damai, kabar baik, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami supaya Surabaya semakin maju, Surabaya bersatu di dalam kedamaian dan kasih. Surabaya Tuhan bertumbuh berkembang, ekonominya ya Tuhan. Surabaya semakin maju karena murid-muridnya ya Tuhan mendapatkan pendidikan yang baik, yang bermutu, yang bermoral. Surabaya terus bertumbuh di dalam kegiatan perekonomian yang positif, yang mencintai lingkungannya. Perekonomian yang mendatangkan hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara lain Tuhan di sekitarnya. Surabaya menjadi sebuah trading hub Tuhan. Bagi seluruh Indonesia, menggabungkan Indonesia Barat dan Timur. Surabaya ya Tuhan, biar dikenal ya Tuhan sebagai pusat perdagangan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi wali kota dengan seluruh jajaran kepala dinasnya. Kami berdoa bagi wakil rakyat yang diberi mandat dan tugas untuk mengawal kegiatan pemerintahan di kota ini. Dan oleh karena kami sebagai ibu kota provinsi, kami juga berdoa di kota Surabaya ini, peran dari gubernur, wakil gubernur beserta DPRD tingkat 1 untuk menumbuh kembangkan kawasan Jawa Timur ini ya Tuhan, semakin hari semakin baik. Pertanian, perkebunan ya Tuhan, hasil laut Tuhan, karena pesisir kami yang begitu panjang. Kehidupan petani dan nelayannya ya Tuhan, semakin makmur ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami juga bagi gereja-gerejamu yang tersebar ya Tuhan, di seluruh wilayah Jawa Timur ini ya Bapak. Bersatu, bergandengan tangan, untuk menjadi pembawa kabar baik. Kami percaya setiap gereja Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjangkau, menjaring jiwa-jiwa. Sebab firman-Mu berkata, ladang sudah menguning, tuaian semakin banyak. Waktu Tuhan datang akan semakin dipercepat. Dan kami siap Tuhan untuk diutus. Terima kasih Bapak untuk peran dan tugas yang Kau percayakan kepada gereja-gerejamu. Oleh karenanya, ada satu kegiatan pada minggu yang akan datang ya Tuhan yang akan dilangsungkan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk acara dengan Ibu Suset Hetting ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan pesan-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu semakin menangkap apa yang menjadi agenda-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami bagi Bapak Gembala Senior, serta seluruh anggota keluarga, istri, anak, menantu, cucu-cucu Tuhan, semuanya diberkati. Utusan Tuhan diperlengkapi dengan segala berkat yang mencukupkan. Kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Engkau tambah-tambahkan. Perlindungan dari Tuhan menyertai kemanapun Engkau utus hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar Kau juga telah memberkati kami untuk menjadi berkat. Oleh karena itu Tuhan, apa yang kami bawa ke rumah Tuhan, tangan-tangan yang Kau pakai untuk menyalurkan
berkat Tuhan, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan apapun Tuhan yang kami berikan kepadamu. Biarlah itu menyukakan hatimu. Terpujilah namamu. Kami akan menutup doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami tangan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mari kita mendukung baik pendidikan, pengajar, dan sarana belajar sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining Star. Taburan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA 44831244590 atas nama Yayasan Sejahtera Kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Time to Share dari Radio Sejahtera, Senin 22 September 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Bapak PDM Yehezkiel Dimas Darmanto dengan topik Stoikisme. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 26 September 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran dapat diikuti juga melalui Zoom meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Selamat kepada Ibu Titi Wahyuni dan Bapak Selamat Basuki yang telah dibaptis pada hari Minggu 14 September 2025. Mari bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. GBI Diaspora Sejahtera DSJM mempersembahkan seminar series Aku Murid Kristus, membaca Alkitab dengan benar. Bagaimana agar kita tidak bingung saat baca Alkitab? Bagaimana memahami maksud aslinya dari bacaan Alkitab? Bagaimana menyaring renungan firman yang memiliki pengajaran benar? Banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak semua memahami maksud aslinya. Apa yang akan kita kupas? Membaca Alkitab dengan benar, cara memahami konteks ayat Alkitab, teologi karunia rohani, dan bagaimana melihat makna teks dan aplikasinya. Acara ini relevan bagi Anda yang adalah pemimpin Kristen di berbagai ranah seperti gembala lokal, pendeta, penginjil misi, pejabat gereja, ketua bidang, ketua komisi, diaken, gembala MK, gembala unity, gembala wilayah, volunteers, dan jemaat yang rindu belajar kebenaran Alkitabiah untuk menjawab tantangan kekristenan di sekitar kita.
Seminar ini akan diadakan Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya Malang, dengan pembicara Bapak Pendeta Asigor Sitanggang, Dr. Teologi, Departemen Teologi BPP GBI. Link pendaftaran di bawah ini. Kontribusi pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang, sudah termasuk snack dan makan siang. Kontribusi Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening BCA 36899910000 atas nama GPI Diaspora Sejahtera. Dengan catatan, mohon diberikan kode unik angka 1 di akhir nominal rupiah yang akan ditransfer. Contoh Rp50.001. Jangan biarkan keraguan menahan langkahmu. Jangan datang sendiri, ajak temanmu biar sama-sama kita mengalami kuasa firman Tuhan. Info lebih lanjut hubungi 0812 16110750. Acara ini untuk kalangan Kristen. Ya. Oke, jadi acara hari ini gabungan dari Digen Malang, Surabaya Batu seru banget. Bisa juga untuk tahun depan ya tindakan lagi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa join with us untuk tahun depan kita agendakan lagi bareng-bareng. Terima kasih. Tahun depan Surabaya 300. Harapan kita tahun depan kita bisa gede. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, penatua misi yang setia, Bapak PDM Herudiman Cokro Diharjo, dalam usia 83 tahun. Dipanggil Tuhan pada hari Jumat 19 September 2025. Saat ini jenazah disemayamkan di Persemayaman Budi Dharma, ruang VIP, Jalan Belitung, Pasuruan. Ibadah tutup peti sudah dilaksanakan Sabtu 20 September 2025. Ibadah penghiburan terakhir Minggu 21 September 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan ibadah pelepasan Senin 22 September 2025 pukul 9 selanjutnya dimakamkan di pemakaman Nafila Bangil. Seluruh pelayanan kedukaan dilayani di SCM Malang. Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang beserta seluruh pelayan dan jemaat di SCM Malang mengucapkan turut sepenanggungan dengan keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai hari ini kami dari misi merasakan perlindungan, bimbingan, hikmat yang sudah diberikan kepada kami tim misi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan pada kami semua. Bersyukur Tuhan menyertai di dalam pertemuan misi raya, sehingga misi raya bisa menjadi sukses seperti hari-hari ini. Bersyukur juga Kau telah menaruh hatimu pada setiap kami untuk selalu bersedia untuk jadi murid dan memuridkan. Kami percaya misi di hari-hari yang akan datang pasti akan lebih baik, lebih kuat, lebih solid daripada yang hari-hari ini. Salam misi. Api yang bergerak. Diberkati Tuhan, siang hari ini Bapak Ibu siap menjadi pewarta kerajaan Allah, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama akhiri pada kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
tangan kanan kirimu. Selamat menjadi utusan Kristus. Ya. Roh Kudus menyertaimu. Ya, haleluya. Mari buka dua tangan kita dengan rasa syukur, kita nyatakan itu semuanya untuk Tuhan Yesus. Bapa di surga, ibadah kami sudah berlangsung dan sudah berakhir. Kami semuanya sudah menerima, diteguhkan kembali keberadaan kami sebagai utusan-utusan Kristus di tengah dunia hari-hari ini. Kami percaya Tuhan yang bekerja dalam kami akan terus dimampukan untuk melaksanakan tugas kami sebagai saksi dan alat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah pasti akan digenapi. Dan itu semuanya bergantung kepada responmu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan akan melanjutkan karya-karya besarnya, karya-karya supernatural akan terus Tuhan kerjakan sebagai tanda-tanda bahwa Dialah Allah yang berdaulat, Allah yang menguasai kehidupan kita di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan akan bekerja segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan saudara dan dunia ini. Bersama dengan saudara, Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan curahkan berkat kasih dan anugerah Allah. Ya, dari surga mulia, dari Allah Bapa di surga, dari cinta kasih Yesus Kristus, dari kekuatan kuasa Roh Kudus yang dicurahkannya pagi hari ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.